Oke, selamat sore. Nama saya Toto. Saya asal Bandung dan sekarang saya tinggal di sini di Yokohama di Jepang. Udah mau 4 tahun ya. Ikut program Tokutegi no atau keahlian khusus di bidang bill cleaning. Bill cleaning itu jadi jasa pembersihan di hotel. Jadi ya sistem kerjanya eh, membersihkan kamar hotel dan mungkin karena udah 4 tahun ini saya udah jadi checker. Saya udah dari 2 tahun juga udah jadi checker dan sempat jadi manajer housekeeping di hotel Oaku Yokohama dan hotel Live Tenjin di Fukuoka. Karena hotel di sini satu grup, yaitu grupnya itu di Ascot. Mungkin di Indonesia juga ada hotel yang sama grup Ascot ini, yaitu Hotel Haris, ada di dekat rumah saya di Cimulit. Yang mendorong saya untuk kerja ke Jepang itu mungkin dari pernah ada kejadian di 2021. Saya dari 2019 itu saya sebenarnya pelopor untuk bidang SSW atau Specific Skill Worker untuk bidang pengolahan makanan. 2019 itu saya udah, semenjak adanya program Tokutegi no itu saya udah ikut seminar kemana-mana, ke Jakarta. Awal di Jakarta waktu itu di bulan Agustus, karena Juni 2019 kan keluarnya visa ini Tokutegi no ini. Jadi Agustus udah ada seminar ke Indonesia. Di Jakarta saya ikut, saya ambil ilmunya. Terus saya bulan Oktobernya ada juga di daerah Kuningan di Jawa Barat. Saya ambil ilmunya dan keinginan saya pun waktu itu ingin ke Jepang lagi di usia 46 tahun waktu itu ya. Usia 46 tahun saya ikut wawancara, mungkin karena syarat dan apanya mungkin waktu itu masih baru gitu ya. Masih kaku, terus yang ngurusnya pun mungkin belum tahu caranya gimana. Waktu 2019 akhir atau di awal 2020 lah, saya bikinlah grup WA. Itu semua Jepang semua. Nah di grup WA itu mungkin satu grup itu sekitar 200 orang ya, 250 orang lah, karena WA itu mencakup 256 orang. Saya tawarin ke mereka itu, mau nggak nih ada program selain magang, karena kita banyak kan Jepang nih. Karena abang dulu saya 30 tahun yang lalu lah, tahun 95 pernah magang sampai 97, 2 tahun. Nah saya tawarin ke mereka juga Jepang semua dari IMM ya gitu ya disebut. Mau nggak nih ada program baru, visa baru atau Tokutegi no, tapi syaratnya harus punya skill bahasa. Skill bahasa itu kalau dari JLPT itu N4 disebutnya. Ada lagi kalau dari Japan Foundation JFT, itu jadi dua syarat, dua skill bahasa itu bisa dipakai. Dan satu lagi yaitu SSW. SSW itu bidangnya macam-macam. Waktu itu ada pengolahan makanan, pertanian, peternakan, kaigo, dan restoran. Mungkin karena yang awal itu pengolahan makanan saya ajarin mereka, karena waktu itu saya udah punya modulnya gitu ya. Ya modulnya saya ajarin sehingga mereka lulus hampir 200 orang yang saya ajarin waktu itu di Gunadarma Jakarta ya, ujiannya itu. Dan langsung saya ikutkan mereka itu 100 orang untuk ikut Mensetsu wawancara gitu, untuk pabrik pengolahan ikan di Hokkaido. Udah keterima sekitar 57 orang. Tetapi karena Covid gagal semua mereka tuh karena Covid. Karena perusahaan di Jepangnya pun ini kena imbas gitu ya. Udah keluar biaya teman-teman? Enggak. Cuman ya akhirnya karena untuk Jepang yang X3 tahun tuh sebenarnya skill bahasa tidak diperlukan. Bukan skill bahasa, maksudnya sertifikat bahasa tidak diperlukan. Imigrasi Jepang memudahkan asal ada surat alasan lah kenapa waktu magang misalnya 3 tahun kenapa nggak ikut tes bahasa.
ada alasannya itu bisa dipakai, dibilangnya ryuso itu surat alasan itu kan. Nah akhirnya ya saya rekrut orang-orang yang itu padahal usia tuh waktu itu nggak terbatas gitu waktu awal tuh. Akhirnya merekrut yang muda-muda dulu. Saya sengaja ya akhirnya seorang, 2 orang, 10 orang bisa terbang lah. Saya kerjasama dengan salah satu LPK atau SO lah. SO itu Sending Organizer. Jadi dia bisa kirim ke Jepang. Alhamdulillah ya dari situ saya sering lah ikut antar mereka ke bandara gitu ya. Setelah itu Di situ ada pemasukan juga untuk akhirnya. ada dari feednya tuh saya dapat Makanya semangat ya. dari satu orang saya dapat 5 juta ya, dapat 5 juta. Nah tahun 2021 mungkin wah orang udah kayak ngejar-ngejar saya lah sebagai marketing handal gitu ya di Facebook gitu, lewat Facebook saya sampai mau LPK mau ngajak kerjasama. Akhirnya saya terpincut lah, ada seseorang akunya datang dari Jepang, ada job, ternyata dia nipu sampai puluhan orang. Nggak gede sih, cuma karena saking banyak yang 2.700.000, 5 juta sampai 10 juta ada gitu. Cuman ya itu nyampe 200 jutaan lah. Jadi mereka juga percaya karena Akang yang kenalin Ya gitu. betul, jadi kan ketika Terbebani harus ganti gitu. ya itulah terbebani karena kan Jadi mereka percaya. benar-benar harus ganti gitu. Iya, Masya Allah. karena percayanya karena saya Udah kan. lunas sekarang tadi belum? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya mungkin kalau ada yang belum, itu mungkin ada yang lost kontak juga ya. Sementara saya kan Facebook nggak pernah ganti. Mungkin kalau nomor WA yang lama mungkin ganti ya, karena kan udah Jepang jadi nomor Jepang ya. Tapi ya udah clear lah. Clearnya apa? Sebagian udah saya berangkatin. Itu dianggap selesai utang Dianggap ya? selesai ya. Karena misalnya Sebagai- ada yang 5 juta, ya udah saya bantu nih, saya cari jobnya. Anggap saya nggak dapat fee juga nggak apa-apa kan, penting mah Secara beban finansial malah dia untung ya? itu terus secara mental aja saya bantu. Terus buat jadi saya. baik banget ya dari kecil ya? Nah itu udah di Jepang di sini banyak yang udah ini dulu ini yang pernah ketipu. Akhirnya saya ikut 2021 bulan November, saking udah ketipu udah down, cuman seminggu lah teman ngajakin udah ngumpul lagi bangkit lagi phone. Ya udah saya cari lah, yaitu SSW yang ini bill cleaning ini saya cari bulan November ada, saya ikut ujian lulus. Nah ternyata langsung diproses kan, dicari kan, pada nyari perusahaan Jepang tuh mana yang udah lulus bill cleaning nih. Oh sebetulnya Jepang tuh banyak butuh ya? Yang penting lulus itunya, tes Banyak bahasanya. butuh, penting mah syarat yang 2 itu ada aja, Bahasa. sama SSW bill cleaning itu. Sebab kalau di tempat kakak saya itu tersertifikasi semuanya. Kemampuan, jadi mereka apa ya, nggak bisa berangkatin kalau nggak lolos itunya kan. Iya. Nah saya diminta tuh sama kakak, ada nggak jaringan di Jepang? Kakak kandung saya, dia Iya. kan pimpinannya di situ ya, LPK ya. Kalau ada ya kita kerjasama, fee-nya lumayan kata dia. Iya gitu. Emang gitu ya. Tapi kayaknya kalau lihat di Facebook udah nggak tertarik lagi ya. Udah mau fokus kerjaan aja ya. Sebetulnya kan ini jadi pemasukan ketika akhirnya memutuskan tinggal di rumah kan. Betul. Nggak di Jepang lagi, artinya memang nggak di Jepang lagi, tapi pemasukan tetap gitu, walaupun nggak sebesar di Jepang. Dengan cara apa tadi, memfasilitasi LPK. Betul. Nah, termasuk ada teman yang psikolog profesional sudah senior, dia minta nanti dia siap bagian psikolognya. Dia pendakwah di mana-mana. Tapi memang keahliannya itu gitu. Iya. Oh, lanjut lagi coba. Oke. Siap. Biar nggak kaku ini. Ya, terus Nah setelah itu dari sekian banyak, awalnya kan saya karena seorang marketing, sebenarnya orang lain biar berangkat saya dapat fee gitu kan. Ternyata mereka yang saya ajak itu 11 orang nggak punya tadi bahasa, sertifikat bahasa nggak punya. Dia mengadakan SSW doang meskipun dia Jepang kan. Karena waktu itu saya belum punya cara gimana sih buat bikin surat pengganti alasan itu bahasa itu kan. Akhirnya yang keluar si OE-nya, surat izin masuk Jepangnya gitu, izin tinggalnya hanya saya sendiri. Kepaksa kan, dalam keadaan apa sebenarnya untuk mencari keuntungan gitu ya dari fee dari mereka, ternyata Allah kasih jalan lain, malah saya yang suruh berangkat, si OE keluar harus bayar 35 juta kan waktu itu. Emang saya lewat LPK ya di Magelang. oh jadi bayar itu kalau
berangkat ya. Ya, kalau berangkat 35 itu nggak pernah kita bayar kalau kita belum bisa berangkat. ya. Ya, ya, ya. Fair juga ya. Jadi ya biasa kontrak kerja harus DP dulu kan buat keseriusan kita. Nah 35 juta dalam keadaan udah ketipu, nggak ada duit kan, nol banget. Ini keluar COE, sampai LPK-nya ini gimana lagi gitu kan. Untungnya di LPK yang lama itu dia masih punya utang ke saya 35 juta pas transfer lah. Dia sebenarnya nggak mau bayar karena kan saya isinya mah MOU dengan yang lain nih. Dia sebenarnya nggak mau bayar, cuma kan orang-orangnya itu udah pada berangkat ke Jepang. Orang-orang yang ke Jepang tuh bayar ke LPK itu 40 juta kan. Kata saya, ini anak udah berangkat, masa pinya? Kan udah bayar tuh total apa full itu kan. Masa pinya nggak bisa keluar buat saya? Ya alasannya gini, ya udah saya share aja di Facebook kan. Mau saya share di Facebook, diancam gitu, akhirnya transfer ya saya bayarin ke LPK yang berangkatin ini. Karena kan dia kalau nggak segera bayar karena kan jangka waktu COE itu 3 bulan. Kalau belum nggak berangkat, kamu ini COE-nya mau saya sobek, diancam gitu kan. Saya juga, gimana nih sayang gitu kan, perjuangan udah. Akhirnya bayarin udah. Lolos lah, bisa urus sendiri, apa-apa sendiri, berangkat sendiri aja ke Jepang. Ya alhamdulillah itu saya langsung di penempatan di mana? Nyampe itu waktu di Narita, saya penempatan langsung di Yokohama kan, di Hotel Westin. Nah dari situ satu saya langsung datang kan, karena saya sendiri yang ini dari Indonesia, orang pertama di perusahaan ini gitu kan. Saco datang, ajak ngobrol, kamu ini cara ngeband. Kata saya nggak tahu kalau ala Jepang gitu kan, padahal pura-pura dari dapur saya nggak pernah latihan. Satu yang saya kasih contoh, ini lama-lama nanya, kamu katanya bisa ke Jepang, bayar nggak? Bayar lah 35 juta katanya. Oh gitu. Oh, si orang Jepangnya nanya. Saya itu nanya gitu. Oh gitu. 35 juta. Ya kata saya itu uangnya juga dapat minjem kata saya. Mungkin waktu itu mungkin saya pas butuh duit gitu ya. Saya pinjam ke Saco saya pinjam duit. Kamu kan dapat gaji. Enggak, saya ke Jepang tuh dapat uang, dapat minjem gitu kan. Ya, emang bayar 35 juta. Kok aneh kan saya yang bayarin kamu katanya. Tapi kenapa bayar? Ya nggak tahu lah. Tiba-tiba saya bisa ke Jepang lewat LPK, udah saya mah nggak peduli. Udah berangkat pun alhamdulillah kan masih membayar 35 juta. Ya akhirnya mah saya ada obrolan dengan Saco gimana kalau saya yang masukin orang ke perusahaan ini gitu kan. Kok bisa akrab gitu sejarahnya gimana? Ya mungkin karena saya orang asing pertama, terus orang Indonesia. Jadi Saco tuh ketika datang ke Yokohama, dia kan perusahaannya gede, perusahaan tuh gede di Osaka kantornya. Jadi ketika ke Yokohama pasti nemuin saya gitu. Karena orang asingnya sendiri kebanyakan. Oh, jadi kebanyakan orang Jepang, satu-satunya orang Indonesia, Cina ya. Karena satu saya waktu itu Cina sebenarnya, orang Cina. Dia mungkin lihat berbeda kali ya. Nah, Walaupun orang asing pertama dari Indonesia, tapi mungkin gayanya dia suka kali. Nah, mungkin ya. seperti itu ya. Kayak saya aja kan sekarang ketemu langsung nyaman banget kan. Ya. Orang Bandung Tea gitu ya. Terus Someah katanya. Diajak ngobrol, Saco gimana mending. ngomong bahasa Jepang tuh. Iya. Terus. Bahasa Jepang gitu ya. Kata saya, udah lah saya aja masukin ke perusahaan ini. Gimana? Emang kamu banyak temen? Ya kan saya dari sebelum ke Jepang aja udah merekrut orang katanya tuh. Oh itu. Ya udah sini katanya. Masukin aja CV-nya. Sebenarnya saya nggak pernah share di Facebook, cuma kan karena di grup lama saya dari apa? Karena saya pernah ujian SSW Bilkening itu, saya akhirnya buka ngajar online Kang. Siapa yang mau lulus ujian asal bayar 1 juta. Jadi saya ajarin gitu ya sampai lulus, jaminan sampai lulus. Jadi ketika berangkat ke Jepang, karena saya nggak punya uang, bawa cuman Ichiman 1 juta dong. Sampai fotonya ada di Facebook. Saya ke Jepang cuma bawa Ichiman, sampai diketahui sama temen, kamu ini cukup nggak? Sampai temen ada datang ke sini, ada yang udah ada di Jepang, satu Apato gitu kan. Wah kata dihina lah, nggak bakal cukup, katanya sebulan cuma Ichiman, kamu berani ke Jepang, ya udah biarin lah. Ternyata Kang, orang-orang yang udah saya berangkatin, saya chat pada nyumbang. Ada yang 1 Ichiman 5.000 Nyumbang ke saya ngasih gitu. Masya Allah. Itu dari Jepang ya, pada ngasih. Ada orang Bandung misalnya, Kang saya ngasih nih Ichiman
Jadi gitu ya. Terus saya akhirnya sambil ngajar online itu kan. Saking mereka terima kasihnya ya, Nah, udah itu. ke sana ya. Sementara ini yang Udah bantu baru berangkat gitu, ya. Udah dibantu. Oh, yang ngajarin malah berangkatnya terakhir gitu. Iya. Kok bisa gitu? Tadi katanya satu-satunya yang berangkat duluan, enggak? Bukan, itu Enggak. bidang yang pola makanan yang berangkat duluan kan. Yang pola makan. Pola makanan, yang ngasih uang tuh yang pola makanan. Itu udah berangkat duluan. Udah duluan. Belakang belum ya. Heeh. Itu bisa yakin gitu, menjamin dengan 1 juta bisa berangkat itu. Gimana tuh? Keyakinannya apa dasarnya? Bukan berangkat. Itu saya ngajarin sampai lulus. Sampai Sampai lulus. lulus ujian. Sampai Di lulus. Indonesia kan ujiannya di Bekasi. Tapi begitu yakin itu. Yakin karena saya pun kan cuma nonton video doang. Nonton video sama baca doang lulus gitu kan. Saya ajarin mereka lulus. Mau usia 55 tahun mau lulus gitu kan. Itu rekor ya. Rekor. Iya maksudnya lulus. Kan image-nya ya kalau yang saya tangkap ke Jepang tuh susah banget. Sampai sekarang pun ya. Rupanya ada cara ya. Ada cara. Caranya yang nggak mungkin sekarang diumbar gitu ya. Oh iya enggak lah. Itu mah Seperti orang jualan bumbunya disimpan gitu. Ya, nah, ya. dari situ mungkin yang membuat saya bisa bertahan tuh saya sambil ngajar kan. Kalau cuma ngandelin gaji malah mungkin bisa tahu sendiri gitu ya. Kalau sekarang kan gede gajinya kan di sana kan? Kalau udah Alhamdulillah gede pintu. gede banget ya. Gede banget. Ya rata-rata sih gaji di Bikini itu biasa kalau pemula itu sekitar 20 jutaan. 200 yen. Kalau sekarang 200 ribu yen. Kalau sekarang berapa kira-kira? Kalau ceker di antara 240-an lah. Udah banget ya udah. Ya lumayan lah. Dibanding Indonesia ya, kecil banget gitu. 24-25 jutaan berarti kan kasih gitu. Cukup lah. Cuman ya mungkin yang itu mah rasa syukurnya aja sih ya. Semua segede apapun kalau rasa syukurnya kurang tetap aja. Udah mah kurang. gede terus disyukuri tambah Nah, cukup itu, ya. Betul. Tambah istri pula gitu ya. Ya mungkin ya saya kan dari itu dari ngajar online saya bisa bertahan hidup juga karena kalau ngandelin gaji kan ya tahu sendiri gitu. Terus ya terus ya akhirnya dari ngajar online itu kan saya bikin grup ayo kita bantu kan mah kamu punya SSW-nya aja udah lulus saya bantu ya alhamdulillah pada berangkat. Sebetulnya ini ada leadership-nya ya, nggak gampang juga. Betul. Punya inisiatif mengumpulkan orang, membangun komunitas ya. Betul. Nggak semua orang Allah kasih kelebihan itu ya. Ini Akang nih ada gitu ya. Dari dulu. Tanpa disadari punya daya tarik sehingga si orang Jepang tuh suka, kan nggak gampang juga ya. Iya. Begitu banyak orang Indonesia dia suka sama satu, kayak Neo Jepang misalnya, si bosnya itu suka sama Neo Jepang. Betul. Artinya juga dia nggak mungkin suka sama semua orang Indonesia kan. Betul. Ya, kayak gitu. Ya akhirnya sampai sekarang ya saya terus aja. Akhirnya, Tambah dekat. Jadi dari 5 tahun ini sama bos yang ini aja nih. betul 4 tahun. Kelebihan si bos ini apa sih sebenarnya? Boleh sampaikan juga nanti kan kalau dia lihat tulisannya, oh iya gitu. Sebenarnya si bos ini kan orang Cina. Oh, orang Cina bukan orang Jepang. Orang Cina. Cuma tahun kemarin. Bisa bahasa Indonesia nggak? Oh bisa. Bisa. Tahun kemarin si perusahaan tuh nggak tahu gimana jadi berubah jadi bosnya ke Jepang sekarang tuh. Sekarang orang Jepang bosnya. Sekarang Tapi dekat Jepang. juga. Enggak. Oh, jadi sebetulnya dekatnya sama yang Cina ini. Yang Jepang enggak? Yang Jepang mau di awal doang. Karena kan waktu itu saya jadi manajer housekeeping di Fukuoka ya. Jadi dia baru terus ngerayu saya lah. Oh, kamu di sini aja. Saya kasih kamu gaji gede. Saya kasih kamu cewek gitu kan supaya saya betah gitu kan. Fukuoka. Tahun lalu lah bulan Maret. 6 bulan sana. Di sana. Jadi dekatnya sama yang Cina sih saya dekat. Sampai sekarang pun saya rekrut orang ya ke bos Cina ini aja. Itu kan bercampur nih suka dan duka ya. Dukanya tadi ya ternyata nggak langsung ya. Ngalamin juga udah ngumpulin orang, banyak keluar duit, Wah, ketipu. udah yakin banget gitu ya. Keyakinannya ternyata nggak berbalas, setimpal ya. Ternyata yang kita anggap dia bisa dipercaya malah bawa uangnya gitu. Betul. Terpaksa harus ganti 200 juta tuh ya. Betul. Itu kan dukanya. Akhirnya bisa berangkat. Itu pun yang berangkat yang duluan yang apa tadi teman-teman yang pengolahan pola makan. Begitu tahu Kang Kaigo ya macam-macam sih dulu. Begitu tahu Kang Toto akhirnya juga berangkat, mereka kaget. Cuman bawa icimang pada nyumbang gitu ya. Betul. Betul. Gitu ya. Itu menarik ya. Ya mungkin karena ya itu kebaikan kita ya. Ya memang gitu ya di dunia ini ya. Yang kita dapat ya Bahasanya ya. wasilah doa-doa semua orang yang terdekat juga dari usaha kita ya. Betul. Saya juga mau ketemu ya nggak tahu sebabnya apa. Kan banyak orang juga di sini ya. Banyak orang yang kita kenal ya. Ya saya suka dan
juga sebagai rasa terima kasih, saya juga semangat nulis di FB Pro. Wih, keren loh itu lah. Semangat itu kenapa ya? Tadi wasilahnya saya ngeliat Akang itu. Walaupun temanya beda, Iya, iya. masing-masing kan punya kesukaan yang beda ya. Kita nggak bisa melihat mana yang bagus. Yang dia suka itu yang dia nyaman. Dan di FB Pro tuh ternyata nggak harus panjang dia, Iya, iya. nggak harus panjang. Kalau saya memang sekalian aja detail gitu. Oh iya. Hebat ya. Hebat itu. Ya, begitulah jadi Terus perjalanan. ini ya, hal-hal unik mungkin bisa diceritain. Ya artinya kan kalau dari kemarin tuh saya termasuk Indonesia kebanyakan cerita yang baik-baiknya aja kan. Kita nggak bicara yang jeleknya tapi yang uniknya gitu. Ya entah dari kitanya, nggak harus pokoknya ini kan di Jepang. Orang kita mungkin yang semangat banget udah keluar uang banyak, begitu baru kerja sehari langsung nggak siap mental gitu. Oh, kayak Akhirnya gitu. tampak cepat rapuh ya, masih muda. Ya itu. Tapi yang tua malah lebih kuat gitu. Ada ceritanya. Ya mungkin karena perjalanan saya kan berangkat ke Jepang di usia 50 tahun kan. Udah matang, udah mature ya. Udah jarang lah gitu ya. Udah nggak ada pilihan, Iya, pilihannya nggak mungkin udah pulang ada gitu. pilihan, terus orang juga kaget gitu ya. Kok usia 50 tahun gitu ya bisa berangkat ke Jepang? Kok bisa gitu ya? Bisa. Terus sekarang udah 53 tahun gitu ya. Tahun depan udah 54. Kok masih kuat kan? Ya mungkin tadi di mental ya. Saya pun banyak berangkatin orang, mau yang muda, mau yang tadi usia 55 tahun juga ada. Cuman dia banyak yang nggak bertahan lama juga ada, yang usia 55 tahun cuman nggak kuat di mental karena dia sebenarnya orang berada lah di Indonesianya. 3 minggu udah balik lagi ke Indonesia. Tapi itu nggak jaminan berarti ya, gaji gede. Gaji gede untuk bertahan lama ya. Nggak jamin. Kan image orang Indonesia dibayar apa adanya aja dia semangat ya. Iya, Apalagi dibayar gede gitu, nggak juga ya. nggak juga. Secara umum orang Jepang tuh suka nggak sih bos-bosnya itu sama orang kita, sama orang Indonesia untuk pekerjaannya? Suka apa? Secara umum, apakah si bos-bos Jepang ini yang pemilik perusahaan suka sama pekerja dari Indonesia? Oh iya, suka. Dasarnya apa nih? Orang Indonesia tuh sebenarnya kalau pekerja tuh lebih nurut ya, lebih nurut, terus dari pekerjaan juga lebih bagus dibandingkan negara lain gitu ya. Terus orang Indonesia tuh nggak kebawa-bawa, beda dengan orang Myanmar. Myanmar tuh ketika ini nerima gaji nih seseorang, dia tuh akan nanya ke teman-teman yang lain tuh. Orang Indonesia justru sekarang suka rahasia gitu kan, suka dipendam gitu ya. Oh, Myanmar beda. Jadi misalnya dari Fukuoka sampai ke Hokkaido tuh saling komunikasi gajinya kalau jadi mereka ketika banyak jadi mengkhianati perusahaan tuh pada pindah rame-rame gitu kan. Orang Indonesia punya pendirian sendiri sebenarnya. Yang saya suka tuh ya. Loyalitasnya seperti orang Jepang ya. Betul. Satu perusahaan nggak kemana-mana gitu ya. Nah itu jadi maksudnya tuh dia udah punya pendirian gitu. Terus sabar ya, nggak gampang down gitu ya kebanyakannya. Kalau down masih ya tergantung orangnya gitu ya. Cuman ya itu tadi punya pendirian doang sih yang saya gitu. Kalau rajin kerja bagus itu udah. Rajin bagus nih kalau gini. Banyak dipilih perusahaan itu kan. Orang-orang Jepang sendiri anak mudanya mau kerja kayak kita tuh. Wah nggak ada karena Di hotel itu nggak mau ya. nggak mau. Banyak saya paling dari waktu itu yang satu perusahaan orang Jepang hanya satu orang aja. Yang Saya lihat kayak di kafe-kafe itu banyak yang melayani orang Jepang tuh. Nah itu mungkin setelah gaji mereka kan albaito kerja sampingan doang gitu kan. Hitungannya jam kan. Kalau di kita kan kebanyakan hitungannya per kamar. Per kamar berapa. Waktu itu ada cewek seorang yang mau untuk orang Jepang kerja. Wah sampai jadi pacar saya. saking cekernya sering bantu kan. Cewek Jepang kan kalau kita bantu kebaikannya itu benar-benar gitu mau balikin. Akhirnya dekat ya lah. Udah nikah itu. Siapanya? Oh udah. Itu mah tahun lalu. Oh, gitu. Tahun lalu udah nikah. Ya Udah laki-laki lah ya gitu ya. Karena mungkin Jauh sama istri berat lah gitu ya. oh iya sih. Mungkin nggak tahu di mata orang Jepang tuh mereka tuh nggak tahu lihat aura saya tuh enak katanya. Mungkin kan dari Yasashi itu baik hati katanya. Jadi kegampangannya saya dapetin teman-teman cewek Jepang gitu ya. Di hotel mau di apapun di jalanan atau di apa jadi aja pasti jadi teman gitu kan. Nyaman lah Nyaman gitu. katanya. Emang saya kan nggak nakal sih kalau secara omongan gitu kan. Bagus lah mereka jadi senang gitu ya. Apalagi bisa bahasa Jepang ya, lebih ini ya. Bahasa sebenarnya nggak betul bagus juga kan karena kan di hotel mau jarang dipakai juga sih. Nggak setidaknya komunikasi, nggak kayak saya kemarin
benar-benar pakai itu Google Translate. Ya mungkin setelah itu ya mungkin Saya tanya, tetap dari body language. sudah nikah? Belum. Berapa usia? 31. Saya nanya kayak gitu kan. Kalau saya sudah nikah, saya bilang gitu. Saya boleh foto, saya mau kasih tahu istri saya karena sudah dibantu, dia mau ya. Biar kan dengan dia tahu saya udah nikah mungkin jadi mau difoto ya. Betul. Dan dia jadi nggak takut kan. Ketimbang saya bilang jangan foto, dia takut. Karena dia bantu tulus, kitanya GR gitu kan ya. Iya enggak? Ya saya kenapa harus ngomong gitu supaya saya terjaga. Itu penting. Jangan Penting mah itu. saya terjaga. Jangan kayak saya. Enggak, saya mencoba itu supaya saya terjaga karena ini saya normal. Betul. Kecuali nggak normal gitu ya. Karena normal udah saya baca banyak istighfar, astagfirullah, terus saya bilang saya udah nikah gitu. Terima kasih. Karena saya juga berpikir ini orang dasarnya pada baik karena saya nggak cuman si cewek ini. Mau anak remaja pun sampai saya diantarin ke tempat tiketnya, ke tempat bagian informasi gitu ya, sama ibu-ibu. Semua sama. Masa ketika yang lain yang muda sama yang cantik juga berbuat yang sama, saya bedain gitu. Artinya saya sudah menyimpulkan semua orang Jepang kalau ditanya sama orang asing, dia perlakuan kita sama gitu. Sehingga jangan sampai senyum dia itu kita artikan berbeda gitu. Gitu. Nanti dia udah tulus malah kecewa gitu. Ujungnya masuk kui gitu. Rusuh. Atau katanya aura saya tuh cewek Jepang senang gitu. Mungkin karena saya pernah nikah ya sama istri orang Jepang dulu kan. Lebih ngerti ya. Lebih ngerti. Terus ya mereka pun suka saya kan karena emang dari kebaikan-kebaikan saya kan. Waktu itu kan waktu mama lagi sakit kanker payudara itu. Itu kenalnya di Facebook kan, kalau sama mata istri. Karena di Facebook. Ketika ditanya what are you doing? Karena saya bahasa Inggris kan gitu ngomongnya. I'm looking after my mom gitu ya. Terus lagi apa? Biasanya kan tanya lagi apa? Lagi ngaji. Yang ini mantan istri nih. Oh iya, mantan istri yang Jepang itu kan. Lagi ngaji gitu. Kamu lagi apa? Lagi mandiin mama. Kamu lagi apa? Lagi masakin buat mama. Oh, kamu baik katanya. Kamu status sekarang gimana? Saya duda, anak 2. Katanya. Terus saya akhirnya ya nyatain lah. Kamu mau jadi pacar saya? Oh, mau nggak apa-apa. Saya kan duda, nggak apa-apa katanya. Jadi dialah nggak peduli lah tentang itu katanya. Akhirnya dia memutuskan untuk datanglah ke Bandung gitu ya. Dari Jepang tuh? Saya, iya. Oh, dia kerja ya? Kerja di toko lah gitu ya. Kalau Jepang kan gitu, kalau udah suka udah dikejar sama orang manapun. Makanya jangan sampai kasih hati aja. Dikejar. Yang baiknya datang ke Bandung kan 5 hari. Tapi mama pas datang tuh pas tahlil udah meninggal kan mama. Pas dia datang tuh, tapi mama ngedoain sebelumnya kan. Ya udah salam aja ketika teleponan kan, salam aja. Ya ketika datang ke 100 hari meninggal, datang ya udah. Oh, pas datang mama udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Tapi mama kenal sebelumnya ya? Ya karena di ini kan, nggak di change ya. Udah dikasih tahu gitu. Ya udah. Usianya lebih muda? Usia lebih muda. Waktu itu saya masih 10 tahun yang lalu lah ya. Gaya lah pokoknya punya istri orang Jepang lah. Itu tahun berapa? Udah lama? Tahun 2015. Sebelum sama Nisa berarti ya? Sebelum. Sama Nisa 2016 misalnya. Oh, jadi sebentar aja sama Jepang ya? Satu tahun aja. Kira 1 jam aja, 1 tahun. 1 tahun 5 hari dia balik ke Jepang lagi, 3 bulan kemudian udahlah. Ya jodoh ya namanya ya. Pengen halal katanya, ya udah kita nikah aja. Udah nikah sampai honeymoon ke Bali, dia karena waktu itu nganggur kan. Nganggur, dia yang bayarin semua. Lucu lah. Emang spesial itu, baik banget. Kalau dipikir-pikir bisa pusing juga gitu ya. Udah lost kontak berarti ya? Sekarang udah lost kontak. Karena udah tahu saya udah nikah lagi, udah punya anak, udah. Lebih apresiasi mereka ya? Betul. Dan pengaruhnya juga besar, begitu saya udah bilang udah nikah, ya kan juga dia juga lebih hati-hati kan. Betul. Dan ke saya pun ya lebih fokus ke keluarga lah lebih. Karena apapun tetap keluarga ya. Iya. Apalagi anak udah 6 ya? Apalagi anak 6 tanggung jawabnya. Itu dari berapa istri? 5? Dari 2. Oh 2 ya. Nikahnya yang Jepangnya kan nggak punya anak. Oh nggak punya anak ya. Jadi dari 2 itu sebenarnya tuh dari saya, dari istri pertama 2 kan. Nisa bawa 2 kan. Terus dari Nisa. Oh Nisa udah ada 2 Nisa ya? udah ada 2. Saya dari Nisa 2 jadi 6 tuh. Itu bisa kenal Nisa di Kangen Water tuh? Kangen Water. Ketemu ini Duda katanya.
Nggak, waktu itu kan saya masih terjun di dunia ini rukiahan. Waktu itu Kang Wahyu tahu? Heeh. Kang Wahyu kan, tahu saya tahunya Kang Wahyu waktu itu saya tukang rukiah gitu kan. Tahu sini apa? Ini katanya tim saya Nisa, Bu Nisa sakit-sakitan terus, anaknya juga katanya. Bisa nggak di rukiah? Ya udah saya coba aja gitu kan. Coba akhirnya ya alhamdulillah gitu, ada hasilnya mungkin lah jadi dekat aja. Kalau terjadi aja. Mungkin ada jodohnya Ada dari rasa, jadi ada rasa lah. Jadi sebenarnya nggak ada rasa Kang, justru saya karena dianggaplah pasien gitu kan, udah gitu, cuman saya langsung dijudge nggak benar sama orang tuanya, sama ibunya Nisa kan, wah katanya ngomong nggak enak lah gitu ya, jijik gitu ya. Pas saya nganterin pulang nyari apa pesantren buat anaknya Nisa yang cowok, nganterin malah diusir, bilangnya jijik, besoknya gini, saya dendam. Astagfirullahaladzim, dendam Kang, ku aing dikawin gitu. Saya dinikah, padahal nggak cinta kan. Wah saya dinikah, bener jodoh itu sampai kabur-kaburan, sampai nikah pun lewat pengadilan kan. Karena bapaknya nggak mau nikahin kan. tapi kalau Nisanya mah suka lah gitu. Iya nikahnya Nisanya suka. Waktu itu dia ngajak nikah kan. Padahal saya posisi masih sama Jepang. Nisanya tahu juga kalau sama Jepang itu tahu ya. Nisa tahu. Karena kan foto ada gitu. Terus dia tahu lah karena di Kang Hotel juga udah pada tahu kan. Dokter Wikan aja tahu saya nikah sama orang Jepang. Kaget semua ya? Oh nikah lagi tuh ini. Oh katanya Kang, itu gimana yang di Jepang? Udah nggak ada kontak katanya. Ya mungkin, tapi si ibunya alhamdulillah semenjak saya mungkin merubah diri kerja ke Jepang, mungkin jadi beda. Sekarang udah saya bikinin rumah buat Nisa yang 700 jutaan gitu, hasil dari ya tadi. Kalau hanya hasil dari gaji kan mungkin nggak cukup kan, pas-pasan. Itu dari bisnis tadi. Besar tapi kan untuk 6 anak jadi berat juga ya. Nah itu udah ini, jadi si ibu pun sekarang udah baik, ibu mertua gitu. Sayang lah ke saya sekarang, alhamdulillah. Ya kan dulu tak kenal maka tak sayang. Kemarin pulang Ternyata bulan 9 itu bertanggung jawab gitu. Jawa udah bikinin rumah, anak-anaknya jadi ini ya udah. Intinya di situ lah. Ya itu ya namanya wajar lah. Perkenalan ya. Betul. Ada yang kebalikannya ya. Udah percaya banget Ugun itu kecewa gitu. Nah, itu. Ya itu. Emang ujian kan bisa dari pasangan, dari anak, dari tetangga, dari mertua ya. Ya saya sih bilang ke istri ya kita nikah kita terima semuanya aja paketnya. Iya betul. Kalau kita milih-milih berat jadi stres. Ya dulu mungkin yang dulu saya jadi susah dari secara ekonomi gitu kan ya, seret lah gitu ya. Ya mungkin kan saya ada dendam ke mertua, ke anak pun saya nggak mau nerima, karena anak pun sama kan, perlakuan ke saya kan marah terus. Ketika ketemu saya tuh dendam gitu kan. Jadi saya pun anaknya Nisa. Karena nikahin ibunya ya, anaknya nggak setuju ya. Nggak setuju. Akhirnya sekarang baik. Mungkin saya udah membuktikan lah. Yang dulu ya udah, sekarang udah saya kan ibunya di baik banget sih anak juga ya. Baik sekarang. Baik sekarang sampai bilangnya papi aja biasa. Dulu mah kan wah. Namanya itu kasar-kasar gitu. Yang penting endingnya ya. Nah, itulah. Jadi orang cuma lihat sekarang happy di Facebook ya. Hampir tiap hari gitu. So ada juga pernyataan kalau kita lagi begini banyak yang dekat ya. Belum tentu lagi susah tuh pada mau dekat gitu ya. Itu mah udah Ngalamin ya. Alhamdulillah. Itu mah manusiawi ya. Yang manusiawi lah. Sampai kemarin lah anggap saya ada di puncak kesuksesan. Mungkin ada jalan yang nggak benar juga, terus saya dapat uang. Tapi emang saya terlalu baik gitu ya. Ada orang lah buat nikahan, saya teman-teman lama. Tahu-tahu kan kalau kita ngeliatin sukses kita di Facebook, di media gitu ya. Orang kan yang tidak kenal, yang ujuk-ujuk lah, tahu-tahu ngechat. Saya kan orangnya terlalu gampangan kan. Nggak pernah ngobongin begitu minjem duit gitu ya. Nah itu minjem duit, buka usaha. Saya terlalu baik transfer tanpa sepengetahuan istri itu. Ya itu hancur lah. Akhirnya hancur itu nggak pada bayar gitu. Makanya harus siap aja lah ketika kita. Makanya bener prinsip orang Jepang nggak ada kan rasa meminjamkan uang kan. Nggak ada istilah meminjamkan uang orang Jepang kan.
harus ditiru. Saya sekarang udah mulai start nih, tidak menyimpan uang. Ya kalau nanti saya diangkat lagi kan. Karena apa? Yang kemarin ada teman, ya itulah, rumahnya udah hancur, udah mau rubuh. Saya kasihan gitu kan. Saya bangunin, sekarang maksud saya tuh rumahnya dia tuh saya bangunin biar bagus lagi, usaha bikin kantin tuh apa makanan, udah saya kasih modalnya, udah rumahnya dibagusin modalnya, ya udah nggak jalan, malah sekarang DW aja jadi susah kan. Ya itu manusiawi ya. Manusia. Jadi ya gitulah. Jadi ketika kita kaya tuh ketut pun bernilai. Jadi bernilai gitu. Kalau saya memang kondisinya di Jepang pun dengan keuangan yang pas-pasan ya. Ya kita tinggal di kapsul ya ceritain aja gitu apa adanya. Supaya orang tuh nilainya ya berangkat ya bukan juga karena banyak uang gitu. Karena memang undangan juga nggak berlebih juga. Beda yang kayak teman-teman kerja di Jepang bulan ini habis masih ada bulan berikutnya kan. Kalau kita kan pas berangkatnya lumayan ada. Pas di sono kan setelah habis bulan depannya belum tentu ada gitu. Ya kayak gitu. Pada akhirnya dengan kondisi kayak gitu kita ya gimana ngakalin, nggak ngerepotin temen, nggak ngerepotin tuh gini, nggak numpang di tempat Kang Toto tidurnya, nggak numpang dimanapun, kita tetap tinggal, kita bayar tapi yang terjangkau gitu. Tinggal ketemunya enak kan? Enggak, ya? Nggak kan enak jadinya ke Kang Toto, Kang saya lagi susah nggak ngomongin gitu kan? Iya. Itu lebih nyaman kita ketemuannya ngobrolnya ya. Betul. Lebih alami lah. Saya dulu sering bantu orang yang datang ke sini, sampai dia tuh, katanya bahasa juga jadi udah lupa. Saya jemput, saya nginep di rumah. Nah, udah repot juga. Ya kita hindari yang kayak gitu lah, supaya enak pertemanannya. Nantinya malah masalah temennya. Udah happy aja, jangan kelihatan susahnya. Tidur tuh di Absul juga emang kita nyatanya senang saya. Enak, murah kan 2.000 kan? Ada yang 210.000, yang di dekat Cami ini lebih mahal karena elit ya wilayahnya ya. Walaupun tetap sama-sama, tapi memang lebih bagus. 2 hari 1 jutaan lebih. Terhitung murah untuk di Tokyo. Murah ya. Kamar mandinya sih bagus banget. Kayak BNB gitu. Ya ada kafenya. Warnet kayak gitu ya. Iya, ada kafenya, terus kita makanan, minum boleh bawa dari luar. Air putih dikasih. Kalau BNB mah teman saya yang pegangnya. Ini Yokohama sih dia pintar banget. Ya saya sih pengen banget ke Yokohama, tapi memang tadinya hari ini mau ada sesi wawancara sama dubesnya. Kan 2 kali nih. Yang pertama presentasi untuk manajemen webnya sama medianya. Terus ada orang Portugisnya segala macam staffnya. Terus sesi kedua tentang sampah, dia pengen bedah itu, tapi kayaknya sibuk, akhirnya kita tertunda tadi. Mestinya mau ke Yokohama jadi tertunda gitu. Iya, kedepannya kalau kesini lagi saya pengen juga sih. Saya tadinya pengen nulis profil semua teman-teman yang di Jepang tadinya, dan nggak minta bayaran sama sekali karena saya suka gitu. Mereka mau aja buat saya itu sudah bayaran gitu. Mau aja udah bayaran. Kayak sekarang nih. Kayak gini udah pengen ketemu doang udah. Ini aja gitu. Jangan sampai cuma ketemu, saya pengen jadi konten gitu. Nah, itu bagus. Ya enggak. Jadi Akang kesini nggak buang waktu. Kita tulis. Saya juga nggak buang waktu, nggak buang tenaga. Saya juga nulis, jadi saling punya kepentingan nih. Mantap. Menyenangkan buat saya gitu. Iya, menyenangkan. Ada lagi yang mau diceritain nggak, Kang? Yang seru-serunya. Terserah. Ntar pas sampai rumah jangan sampai nyesel. Oh ini banyak ternyata belum diceritain. Itu ya. Kan saya juga sama istri luar biasa nih Kang Toto ambil tema garis-garis wawancara, strategi gitu. Iya. Terus sama teman-teman KAT masih sering kontak nggak? Udah nggak ada los ya? Jarang mungkin karena kita tidak menjalankannya. Tapi saya di grup KT masih ada. Masih ada ya. Grupnya Elsa. Sudah nggak jalanin lagi, cuman udahlah saya nggak ini lah. Tadi kembali lagi lah kalau untuk daya beli mesin juga. Tapi sempat sih saya udah di Jepang pun ada yang beli. Alhamdulillah. Tahu-tahu nanya gitu. Udah berapa mesin dulu jualnya? Udah di 4A dulu ya. 4A ya, banyak udah lumayan. Lumayan juga sih. Iya.
udah malas musis gitu. MLM anget tetap aja MLM mah nggak bisa bilang Ini mah bukan MLM gitu ya. tetap aja. Terus ini ya, sukanya apa aja kalau di sini untuk teman-teman? Tadi kan ada yang nggak sampai 3 minggu pulang gitu ya. Tapi kan ada juga yang saya temuin nih, ada yang sudah 40 tahun bahkan di masjid ya. Ada yang 25 tahun gitu ya. Dengan tetap istri yang sama gitu ya. Ya banyak kisah gitu, ada yang dulunya peminum segala macam. Dia cerita tapi memang pas saya tulis nggak saya tulis itunya. Iya. Nah, ini juga nggak semua saya tulis. Iya. Pokoknya gimana tulisan ini auranya positif, Nah, itu. bukan isi keluhan. Betul. Padahal waktu diwawancara banyak gitu. Cerita dia minum, dia alkohol, wanita banyak. Itu kemungkinannya saya nggak tulis. Iya. Karena pengennya memotivasi ya, sebagai teladan siapapun. Karena prinsipnya pasti setiap orang tuh punya kekurangan, punya masa lalu ya. Iya. Dan itu juga nggak bagus juga. Kita telan mentah-mentah, kita tulis semuanya apa adanya. Ini kan cerita harus berdasarkan fakta, nggak juga kali ya. Iya, betul. Kalau ceritain semuanya nanti orang nggak semua nyaman ya. Betul. Kan mau cerita itu kan ngerasa nyaman. Itu tulis semua. Pusing. Kalau sukanya sih banyak kalau sebenarnya di Jepang tuh. Karena mungkin karena kita gaji sesuai gitu kan. Sesuai capeknya lah. Sesuai capeknya gitu kan. Terus sebenarnya nggak begitu berat juga apalagi di bidang hotel kayak saya. Berangkat jam 9. Beratnya justru kalau udah jam 3 udah kontraknya pulang. habis ya. Di Indonesia ngapain gitu? Nah, itu Setengah mati siang malam belum tentu gaji segitu ya. tahun depan kan saya udah 5 tahun gitu ya. Udah tapi ya udah rencana ke tahun depan kan karena saya udah punya lahan nih. Ya tadi memberangkatin orang lewat bos saya gitu kan. Saya rencana buka LPK di Indonesia untuk pembelajaran bahasa sama bidang band making atau housekeeping lah. Housekeeping di kamar hotel gitu kan. Rencana saya buka itu karena sesuai keahlian saya begini ya selama 5 tahun. Tadi di sini pun saya ngajar mereka yang baru datang pasti saya ngajarin gitu kan. Ya saya ajarin, ya sukanya itu ya saya jadi bisa ngajar ya, ke yang baru-baru. Ketika ada yang baru kan saya pun yang jemput, saya yang mengunjungi mereka mau yang di Fukuoka, Osaka. Itu Osaka Kyoto. kunjungan juga itu ke anak buah ya. Iya. Ketika ada yang Oh, jadi cabangnya banyak ya? hotelnya banyak kan. Hotelnya banyak. Jadi sebenarnya perusahaan saya itu outsourcing. Oh, konstruksi ya. Outsourcing untuk kebersihan hotel itu ya. Housekeeping hotel. Oh, sama perusahaan diutus lah untuk ngajar di mana-mana gitu ya. Nah, kalau itu mah hanya kesana mah hanya datang nemuin yang baru datang aja. Kandidat yang saya kirim kan, yang saya kenalin ke perusahaan, diberangkatin kan, saya nemuin mereka lah. Gitu. Nemuin mereka, ya karena kan selama ini kan kenanya cuma lewat WA kan. Orangnya nggak tahu gitu kan, tapi udah gini mah enak. Ternyata si Kang Toto kayak gini. Enak juga kan aja ngobrol gitu kan. Mungkin ya mereka masih pada muda juga banyak ya yang curhat gitu kan, mau cewek mau cowok kan tetap lah. Sekarang pun ya saya masih Kendalanya biasanya apa tuh teman-teman yang kesini tuh? Mau yang lama mau yang baru, kendalanya biasanya? kendala berada di Jepangnya Kendalanya? kendalanya jarang sih kan. Nggak ada ya? Selama gajinya gede tuh sebelumnya kendalanya jadi kecil ya? Selama gaji ada, terus selama nyaman di perusahaan sebenarnya tuh nyaman di tempat kerja. Kalau ceritanya Neo Jepang tuh ada aja kan kisah-kisah itu? Oh iya, Ada aja. saya juga banyak sebenarnya, cuman ya mungkin nggak tahu, agak gugup juga ini. Oh, gugup loh tadi senyum-senyum gugup. Emang gugup ya tadi? Mau ceritain? Gugupan. Ya, jadi sekarang sering ngeblank gitu. Apa yang boleh cerita? Padahal tadi dari rumah udah mau banyak mau ceritain gitu. Enggak, saya enggak. Enggak, makanya kita buat lebih relax, enggak dibebani pertanyaan yang berat. Kalau dibatasin harus ngomonginnya nanti malah bingung ya. Di Jepang ya itu tadi keuntungan ya, mungkin kita tiap 3 bulan kan perbedaan musim gitu kan. Ya kita enggak bosan gitu kan. Udah musim dingin terus, ke musim panas terus gitu kan. Ada musim seminya. Musim Kalau liburnya. rahasia memanage kan ini manusia ya. Nah, Itu kan pasti ya namanya manusia unik ya. betul. Kan nggak gampang juga walaupun cuma 2 orang, apalagi kayak saya lihat di Facebook tuh ada bisa 5 orang 6 orang gitu. Itu rahasianya gimana tuh? Rahasianya ya tetap kita satu jujur ya, biar orang percaya kan. Ya harus saling percaya juga, apalagi ini orang nggak kenal gitu kan.
rata-rata kan nggak kenal. Hmm. Karena kenalannya lewat WA, lewat Facebook kan. Kita ini, tapi setelah ketemu mereka tuh lebih enak gitu ya. Oh gitu ya. Tapi ya kita manage tuh lewat WA aja sih. Lewat WA, karena saya pun kan sering bikin status gitu ya. Yang bikin mereka termotivasi lah utamanya ya. Kerja di Jepang tuh kayak gini gitu kan. Tapi ya enggak yang enak-enak juga gitu kan. Yang kurangnya pun, yang kurang bagusnya pun saya cerita. Kalau di Jepang tuh contoh kerja di hotel kayak gini kan nggak bisa libur hari Sabtu Minggu kan. Karena Sabtu Minggu tuh untuk melayani mereka justru kan, karena check-innya banyak kan, rame. Justru rame-rame. akhir pekan itu malah sibuk ya. Iya. Di saat orang mah libur kita enggak gitu ya. Ya gitu. Malah liburnya mungkin hari biasa ya. Makanya untungnya kita bisa libur hari Jumat kan. Kita bisa Jumatan, itu kelebihannya kerja di hotel gitu kan. Belum tentu di tempat lain. Makanya ayo ke darat Yokohama ya. Karena kalau ketemu Sabtu Minggu belum tentu bisa ya. Nggak bisa. Ada yang ngajak itu. Bukan belum tentu bisa, malah nggak bisa ya. Ya kecuali malam lah ya. Kayak gini udah selesai. Ini kalau ke Yokohama berapa jam nih? Sejam ini. Oh, dekat ya. 45 menit lah. Bayangan saya jauh aja gitu. Makanya saya nyampe sini juga. Tadi memang karena ada ini ya udah mau janjian, tapi kan dia statusnya juga dubes, sibuk ya. Iya. Yang pertama sih sukses, kita ngobrol sampai kita di traktir sampai apa ya, ngobrol. Kebayang sendiri ngadepin banyak orang gitu. Hebat. Sama ininya kita nggak ada pilihan. Pilihannya ya harus berani kan. Deg-degan juga sama. Gitu. Saya pikir ini cukup nih, nanti kalau ada tambahan saya kabarin ya. Boleh sih.